Sebuah silinder memiliki tinggi 5 cm dan volume 20 cm3. Luas permukaan bola terbesar yang mungkin diletakkan ke dalam silinder tersebut adalah silinder itu tabung ya. Jadi kita gambar tabungnya. Tingginya 5, volumenya 20. Jadi volume tabung kita tahu Pi kali R kuadrat kali tinggi. 20 sama dengan Pi kali R kuadrat kali 5. Ya. Maka ini dibagi 5 kedua ruas. Jadi Pi R kuadrat sama dengan 4. R-nya adalah jari-jari alas atau atas tabung ya, jari-jari alas atau atas tabung ya. Luas permukaan bola terbesar yang mungkin diletakkan ke dalam silindernya. Kalau bola terbesar diletakkan ke dalam tabung, maka diameter bolanya akan sama dengan diameter tabung ya. Tingginya tidak harus sama ya, tingginya tidak harus sama, tetapi yang sama adalah diameter bola dan diameter tabung. Sehingga kalau jari-jari alas tabung adalah R, maka jari-jari bola juga R. Ya, jari-jari bola juga R. Sehingga kita langsung bisa menentukan luas permukaan bola terbesar, yaitu luas permukaan bola yang jari-jarinya adalah R. Rumus luas permukaan bola apa? 4 Pi R kuadrat ya. Luas permukaan bola ya. 4 Pi R kuadrat. Nah, Pi R kuadratnya kan 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi jawabannya 16 cm. Sehingga di sini kita tidak perlu mencari R-nya ya. Kita cukup berhenti di Pi R kuadrat. Ya. Seperti itu ya. Nomor 1. Nomor 2. Jumlah 3 buah bilangan adalah 19. Jika bilangan pertama dan bilangan kedua masing-masing dikurangi 1, maka diperoleh 2 bilangan dengan rasio 1:3. Jika bilangan kedua dan bilangan ketiga masing-masing ditambah 3, diperoleh 2 bilangan dengan rasio 5:6. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah, nah kita misalkan ketiga bilangan itu adalah A, B, C. Kita misalkan ya. A, B, C. Ya. Sekalian kita tentukan besar kecilnya aja. Paling kecil A ya. Paling besar C. Kemudian kita tulis persamaan sesuai dengan kalimat pada soal. Jumlahnya 19, berarti A ditambah B ditambah C sama dengan 19. Begitu ya. Kemudian bilangan pertama dan bilangan kedua masing-masing dikurangi 1, diperoleh 2 bilangan dengan rasio 1:3. Berarti begini, A banding 1, maaf, A dikurangi 1, dibandingkan dengan B dikurangi 1 sama dengan 1:3. Dibuat pecahan saja ya, supaya lebih mudah nanti kali silang ya. Dikali silang ini jadi
3A min 3 sama dengan B min 1. Ya. Atau dengan kata lain, kalau ini saya tambah 3 sebelah kiri, sebelah kanan juga tambah 3, maka ini 3-nya habis. Ini menjadi B plus 2 ya. Ya, ini jadi plus 2. Sehingga 3A sama dengan B plus 2. Nah, ini disimpan dulu sebagai persamaan kedua. Setelah tadi kita dapatkan persamaan pertama ini, A tambah B tambah C sama dengan 19. Lalu yang berikutnya adalah jika bilangan kedua dan ketiga masing-masing ditambah 3. Berarti begini, bilangan kedua itu B ya. B tambah 3, lalu C ditambah 3 sama dengan 5 banding 6, 5 per 6. Nah, ini juga dibuat persamaan ya, dikali silang 6B plus 18 sama dengan 5C plus 15. Nah, dengan pindah ruas, kita bisa dapatkan 5C sama dengan 6B, sorry 6, ini kok 16B ya, salah. Ya, ulangi, 6B tambah 18 sama dengan 5C tambah 15. Dikurang 15, habis dikurang 15, 3. Jadi 5C sama dengan 6B plus 3 ya. 5C sama dengan 6B tambah 3. Nah, kalau sudah begini mudah karena kita punya nilai A dalam B, nilai C dalam B. Sehingga nanti disubstitusikan ke persamaan yang pertama ini. Ketemu nanti ya. Ya, ini daripada kita bermain dengan pecahan, ini kan berarti A sama dengan B plus 2, B plus 2 per 3. Nanti C 6B plus 3 per 5 ya. Lebih baik kita pakai bilangan bulat ya. Jadi ini 3A, 5C, 3 dan 5, KPK-nya 15 ya. Sehingga kita buat saja A plus B plus C sama dengan 19 itu kita kalikan 15. Jadi ini kita kalikan 15. Ya. Supaya lebih efektif aja 15A ditambah 15B ditambah 15C sama dengan 19 kali 15. 15 kali 20, 300 kurangi 15, 285. Nah, kalau 3A itu B plus 2, maka 15A itu 5B plus 10. Kalikan 5 ya, ini dikalikan 5. Kalikan 5 jadi 15A ya. Kalikan 5 jadi 5B tambah 10. Kemudian 15B tetap, ya 15B tetap, dan selanjutnya 15C. Kalau 5C adalah 6B plus 3, maka 15C itu 5C dikalikan 3 ya, berarti 6B kalikan 3, 18B plus 3 kali 3, 9, 285 hasilnya. Nah, kalau sudah begini, mudah, kita tinggal mencari nilai B ya. Kita tinggal mencari nilai B. Oh, ini saya hapus dulu. Nanti B ketemu, maka C ketemu dan A ketemu. Karena tadi ditanyakan selisih bilangan terbesar dan terkecil ya. Terbesarnya C, terkecilnya A. Dengan cepat kita hitung 5B, 15B, 20B, 20B tambah 18B, 38B. Sama dengan
285 kurangi 19. Kurangi 19 ya. 266 ya. Nah, ini B-nya berapa? 266 dibagi 38. 7 ya. 21 tambah 56 ya. Benar ya. 7 ya. B-nya 7. Nah, dari sini kita dapat nilai A. 7 tambah 2, 9. 3A 9, A-nya 3. 6 kali 7, 42. Tambah 3, 45. C-nya 9. 45 bagi 5. Selisihnya adalah 6. 9 dikurangi 3. Ya. Selisih terbesar dan terkecil. Hasilnya 6. Ya, ini jawabannya 6. Bisa saja pertanyaannya diganti misalnya nilai A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Atau kalau dalam kalimat jumlah kuadrat ketiga bilangan itu. Bisa ya, jumlah kuadrat. Jadi masing-masing dikuadratkan lalu dijumlahkan. Bisa ya. Nomor 3, 1 ditambah 1/4 ditambah 1/9 ditambah 1/16 ditambah 1/25 dan seterusnya sama dengan A. Maka 1/9 ditambah 1/25 ditambah 1/49 sama dengan titik-titik. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini adalah ya 1/1 kuadrat. 1/4 itu 1/2 kuadrat. 1/9 itu 1/3 kuadrat. 1/16 itu 1/4 kuadrat. Dan seterusnya ya. Jadi ini yang diketahui ini sebagai A, ini adalah kuadrat dari pecahan yang penyebutnya berurutan ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Urut ya. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan ini, 1/9 itu 1/3 dikuadratkan. 1/25 itu 1/5 dikuadratkan. Kemudian 1/49 itu 1/7 dikuadratkan. Kalau yang diketahui itu penyebutnya berurutan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ditanyakan ini penyebutnya adalah yang ganjil saja. Kecuali 1 ya, dimulai dari 3 ya. Lalu bagaimana ini menemukan apa? Nilai dari 1/3 kuadrat tambah 1/5 kuadrat tambah 1/7 kuadrat dan seterusnya ya. Ini mudah saja. Kita tulis dulu lengkapnya. Lengkapnya itu maksudnya adalah yang berwarna merah ini. Lalu kita kurangi dengan yang ganjil ini ya. Nah, ini sudah saya tulis susun ke bawah. Ya, saya tulis susun ke bawah. Sehingga ini tinggal mengurangi saja ya. Ini saya misalkan yang biru ini adalah B ya. Nah, ini dikurangi saja ya. Kurangi ya. Sehingga apa? Yang ganjil pasti hilang ini yang ganjil. Ya. 1/3. Yang masih yang ganjil hanya 1/1 kuadrat tuh masih ya. 1/5 hilang kan. 1/7 nanti di sini juga hilang. Sehingga hasil dari pengurangan itu adalah 1/1 kuadrat ditambah 1/2 kuadrat ditambah 1/4 kuadrat ditambah sesuai pola ya, yang genap saja ini 2, 4,
Habis 4 tentu 6 ini. Habis 6, 8 penyebutnya ya, dan seterusnya. Ruas kanan adalah A min B. Yang kita cari nanti nilai B-nya dalam A. Nah, kalau ini semua genap, kita bisa menggunakan aturan distributif ya, distributif rule ya. Jadi faktor yang sama kita keluarkan. Jadi bagaimana? Nih perhatikan ya, perhatikan. Saya akan tulis di atas ini. Tulis di atas ini begini. Ya, saya langsung tulis distributifnya. Untuk yang satu ini tetap saja ya. Satu per satu kuadrat 1 gitu ya. Plus, nah ini saya buat begini, setengah kuadrat. Nah, dikalikan dengan ini. Setengah kuadrat dibagi setengah kuadrat. Oh, 1 per 1 kuadrat. Ya. 1 per 4 dikuadratkan dibagi setengah dikuadratkan. Jadi begini, 1/4 kuadrat dibagi setengah kuadrat. Ya. Ini kan sama aja begini ya, 1/4 kuadrat kali 2 kuadrat per 1. Ya, alias 1/2 kuadrat. Jadi kita bagi 1/4 kuadrat dengan setengah kuadrat, hasilnya adalah setengah kuadrat. Ya. Kemudian yang 1/6 ini menjadi 1/3 kuadrat. Dan seterusnya ya, 1/4 kuadrat dan seterusnya. Nah ini tadi apa ini? Ini tadi apa ini? Ini adalah A. Ya, tadi A itu kan urut ya, saya tadi sudah jelaskan. A itu penjumlahan ya kuadrat dari pecahan yang penyebutnya urut dari 1. 1, 2, 3, 4. Nah ini A. Jadi 1 ditambah setengah kuadrat dikali A sama dengan, ini tadi ruas kanan adalah B dikurangi A. Sorry, kebalik ya. A dikurangi B. A dikurangi B. Nah, ini mudah sekarang. 1/4 A. Ya, 1 tambah 1/4 A sama dengan A min B. B-nya pindah ke kiri, B sama dengan A dikurangi 1/4 A dikurangi 1. Maka B sama dengan 3/4 A min 1. Ini jawabannya. Ya. Jadi untuk soal ini, idenya adalah membuat yang ganjil ini ya, 1/3. Nulisnya tidak harus pakai kurung ya. Boleh begini ya. Boleh ya, sama saja ya, karena 1 kuadrat itu 1. Idenya adalah membuat ini yang ganjil itu dikurangkan dari ini, dari yang asli, yang utuh, yang semuanya ada ganjil, ada genap. Lalu nanti muncul yang genap saja. Kalau genap kan bisa didistributif ya. Kalau genap gini. Bisa dikeluarkan gini kan. Nah, kalau genap bisa didistributif gini. Yang mana ini adalah A. A ini. Sehingga nanti tadi ya A min B sama dengan 1 plus 1/4.
Sehingga B ketemu. Jadi idenya seperti itu. Ada cukup banyak ya beberapa soal yang seperti ini, bentuknya tidak selalu pecahan begini, tapi intinya adalah yang diketahui itu utuh ya, genap ganjil, tapi yang ditanyakan ganjil saja. Misalnya begini ya, 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 dan seterusnya ya, sampai misalnya 40 pangkat 3. Misalnya ini adalah X. Lalu ditanyakan 1 pangkat 3, 3 pangkat 3, 5 pangkat 3, sampai 39 pangkat 3. Ini misalnya yang ditanyakan ya. Nah ini gampang, ini kita misalkan Y misalnya ya. Dikurangkan lagi seperti tadi. Jadi yang ganjil hilang. Ya. Tinggal yang genap. Contoh soal tipe yang sama ya, mirip ya. Ya di sini X min Y. Nah, yang genap ini 2 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 tambah 6 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 ya. 4 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 kan 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 dan seterusnya sampai ini 40 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. 20 pangkat 3. Nah, kita kan punya rumus nih, dari 1 sampai 20 masing-masing di pangkat 3 lalu dijumlah. Dari 1 sampai 40. Ada rumusnya toh. Rumusnya kan 1 tambah 2 sampai N terus dikuadratkan. Tinggal ngitung ya. Jadi kalau rumusnya yang kita miliki itu bisa dipakai untuk pangkat 3 yang urut ya, 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 sampai N pangkat 3. Kalau tidak urut begini, ganjil begini ya, kita pakai cara seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita ke nomor 4 ya. 15 bilangan prima pertama dituliskan berturut-turut pada 15 kartu. Jika semua kartu tersebut diletakkan dalam sebuah kotak dan kemudian diambil secara acak 2 buah kartu berturut-turut tanpa pengembalian, maka peluang terambil 2 kartu dengan jumlah 2 bilangan yang tertulis merupakan bilangan prima adalah, nah untuk ini kita yang pertama adalah menuliskan terlebih dulu semua bilangan prima yang dimaksud oleh soal. Di sini adalah 15 bilangan prima yang pertama. Berarti kita tuliskan semua. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 15 bukan prima. 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Nah, kita tulis 5, 5, 5 ya, biar menghitungnya mudah kalau itu 15 bilangan ya. Kita cek lagi ada yang terlewat enggak? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Enggak ada ya. Nah, kemudian perhatikan bahwa kita mengambil secara acak 2 kartu berturut-turut. Nah, berturut-turut itu maksudnya begini, 1 per 1 ini, enggak langsung gitu loh. 1, 1 gitu ya. Paham ya? Nah, kita data 2 bilangan prima di sini. Kita ambil dari sini. 2 bilangan prima yang jumlahnya juga prima. Nah, kita mulai dari 2 gitu ya. 2 tambah 3 kan 5, itu prima. 2 tambah 5, 7, itu prima.
2 tambah 11, 13 itu prima. 2 dengan 17. 2 dengan 29. 2 dengan 41 ya. Sampai di sini ya. Ada 6 ya. Lalu kalau 2 sudah kita data dan tidak ada kemungkinan lain, coba kita data kalau dengan 3 ya. Nah, tentu saja nggak bisa ya, selain dengan 2 tadi sudah ya, dengan 2. Jadi nanti bisa dibalik ini, 2 dulu baru 3, lalu 3 baru 2. Atau misalnya 2, 5, 2 dulu terus 5, atau 5 terus 2. Sebab selain dengan 2 nggak bisa, nanti genap. 3 dengan 5 ya, karena semuanya ini ganjil ya. Selain 2 itu semuanya ini ganjil. 2 bilangan ganjil kalau dijumlah genap, padahal prima yang genap itu hanya ada 1, yaitu 2. Sehingga bagaimana ini? Nah, caranya gampang. Kalau yang terpilih pertama adalah angka 2, yang terpilih pertama adalah angka 2, maka peluangnya kan 1/15 ya. Untuk memilih angka 2 itu peluangnya 1 dari 15. Kemudian untuk memilih angka yang lain selain 2 ya. Jadi untuk memilih 2 peluangnya 1/15. Lalu angka yang lain 3, 5, 11, 17, 29, 41, ada 6 ya. Jadi kalau kartu kedua yang terpilih adalah 3 atau 5 atau 11 atau 17 atau 29 atau 41, itu peluangnya 6/15. 6 bilangan dari 15 bilangan. Ya. Berarti ini kita sederhanakan ya, bagi 3, 2, bagi 3, 5. Oh, 2/7, 5 ya, 2/75. Betul nggak ini? Sepertinya ada yang ganjil ini. Ada yang mengganjal nih. Nah, ketahuan ini, ketahuan. Karena ini kan 15 bilangan prima pertama berturut-turut ditulis pada 15 kartu. Jadi kalau ini berupa kartu, maka kalau yang satu sudah diambil, maksudnya satu kartu sudah diambil, maka nanti untuk pengambilan yang kedua, mengambilnya bukan dari 15 kartu lagi, tapi dari 14 kartu yang tersisa setelah satu kartu diambil. Jadi ini bukan 6/15, tapi 6/14. Gitu ya. Jadi hati-hati kalau peluang pengambilan. Biasanya kalau di soal lain itu ada tulisan tanpa pengembalian. Sebentar, di sini ada enggak? Oh, ini ada nih, tanpa pengembalian ya. Betul, betul. Tanpa pengembalian berarti setelah satu kartu diambil yaitu angka 2 tadi, maka masih ada 14 kartu. Nah, untuk mengambil 3 atau 5 atau 11 atau 29 atau 17 atau 41, ada 6 pilihan dari 14 kartu yang ada. Berarti 6/14. Nah, ini kemudian kita sederhanakan, dibagi 2, 3, dibagi 2, 7, dibagi 3, 1, dibagi 3, 5. Berarti 1/35. Ini peluang kalau kartu pertama itu angka 2. Ya. Betul enggak? Tapi bisa saja kartu pertama yang diambil adalah 3. Atau 5, atau 11, atau 17, atau 29, atau 41. Oh iya, berarti ada 6 pilihan untuk
mengambil kartu pertama. 6 pilihan. 3 atau 5 atau 11 atau 17 atau 29 atau 41. 6 dari 15 kartu. Ya, ini pemilihan pertama, pengambilan pertama ya. Maka masih ada 15 kartu. Ya. Pengambilan kedua misalnya yang terpilih adalah kartu bernomor 5. Maka pengambilan yang kedua harus bernomor 2. Misal yang pada pengambilan pertama 41, maka pengambilan kedua harus 2. Bernomor 2 maksudnya. Harus kartu bernomor 2. Jadi yang terpilih 3 atau 5 atau 11 atau 41 atau 29 atau 17, tetap kartu kedua harus satu kartu, yaitu kartu bernomor 2 saja. Tidak ada kemungkinan lainnya. Maka ini 1/14 peluang pengambilan kartu yang kedua. Sama ini 1/35. Kemudian ini dijumlah menjadi 2/35. Ya, jadi jawaban soal ini adalah 2/35. Hati-hati kalau peluang ya, perlu teliti ya, lihat kasusnya, kemudian lihat apa yang diminta, apa yang tersedia ya. Tadi saya sempat hampir nggak teliti di sini, saya tulis 6/15, tapi sepertinya ada kejanggalan dan akhirnya bisa diketahui ya. Nah, bisa saja soalnya juga dikalikan misalnya, kalau selisih 2 bilangan itu prima. Nah, kalau selisih prima, misalnya ya yang ditanyakan peluang terambil kartu dengan selisih yang tertulis merupakan bilangan prima. Selisih 2 bilangan yang tertulis itu prima. Ya sama ya prinsipnya ya. Kalau jumlah dan selisih 2 bilangan prima, hasilnya mau prima, ya pasti ada angka 2-nya. Ya. Tetapi kalau selisih, ingat ini juga selisihnya 2 prima. Jadi bisa saja ganjil dengan ganjil. Kalau jumlah nggak bisa tadi ya, ganjil dengan ganjil, jumlah pasti lebih dari 2, maka nggak bisa menghasilkan bilangan prima. Tapi kalau selisih bisa menghasilkan prima. 5 kurangi 3, 7 kurangi 5, 13 kurangi 11 gitu ya. Coba kalau selisih banyaknya sama enggak? Selisih ya. 3 dengan 2 enggak 5 dengan 2 gitu ya. Atau kita mulai dari 2 deh. 2 dengan 5 kan selisihnya 3. 2 dengan 7 selisihnya 5. 2 dengan 13 selisihnya 11. 2 dengan 19 selisihnya 17. 2 dengan 31 selisihnya 29. 2 dengan 43 selisihnya 41. 2 dengan sudah ya, ada 6 ya, sama seperti tadi ya, ada 6 ya. Ya, sama seperti tadi, ada 6. Tapi ada kemungkinan lain, yaitu kalau 3 dengan 5, kemudian 5 dengan 7, 11 dengan 13, 17 dengan 19. Itu selisihnya 2. 2 kan bilangan prima. Ya, kemudian ada 29, 31, 41, 43. Nah, itu nanti tinggal mencari peluangnya seperti tadi ya. Bisa dipisah nih. Kalau yang pertama 2 dulu. Lalu dibalik. Kemudian ini dihitung sendiri ini ya.
Hitung sendiri. Kita lanjutkan nomor 5 ya. Itu tadi soal variasi aja ya. Kalau ditanya selisih, prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Perhatikan gambar bangun datar setengah lingkaran dengan diameter AD dan pusat lingkaran M. Ya. Misalkan B dan C adalah titik-titik pada lingkaran, sedemikian sehingga AC tegak lurus BM. Kita cek ya, AC tegak lurus BM di sini ya, yang saya lingkari merah. Dan BD memotong AC di titik P. Jika besar sudut CAD itu S, ya ini S derajat, ya. Sini saya tulis S derajat. Maka besar sudut CPD, oh yang ini ya. Ini saya misalkan X ya, misalkan X ya. X derajat. Nah, kita kalau sudut di dalam lingkaran, kita berpikir adalah sudut pusat dan sudut keliling. Sedikit teori, kalau ada lingkaran, kemudian di sini adalah pusatnya, ya. Lalu pertemuan dua jari-jari di pusat, ya, itu membentuk sudut pusat, ini namanya sudut pusat. Ya, menghadap ke busur, misalnya ini saya beri AB, ya, busur AB ini busur AB. Nah, sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama, artinya kaki sudutnya bertemu di titik yang sama dengan sudut pusat, itu di ini ya, di sisi lingkaran, menghadap busur yang sama. Ini kan menghadap busur AD juga ya. Sorry, busur AB ya. Maka besarnya sudut keliling ini separuhnya sudut pusat. Jadi kalau sudut pusat ini 100 derajat, ini 50 derajat gitu ya. Sudut pusat itu besarnya 2 kali sudut keliling. Nah, kemudian kembali ke soal, kalau ini adalah S derajat, lalu ini siku-siku, di sini siku-siku ya, di sini siku-siku, ya, maka ini adalah 90 derajat min S derajat. Ya. 90 derajat min S derajat. Nah, ini adalah sudut pusat. Ya, BMA sudut pusat. Kenapa? Karena M adalah pusat lingkaran. M itu pusat lingkaran. Nah, sudut pusat AMB ini menghadap busur AB. Kita cari sudut keliling yang menghadap busur AB. Oh, ada ini ya. Sudut BDA ini adalah sudut keliling yang menghadap busur AB. Berarti dia separuhnya sudut AMB ini. Berarti ini adalah 90 derajat min S derajat per 2. Gitu ya. Nah, kita juga punya teori segitiga. Itu ada namanya sudut luar. Sudut luar ini adalah jumlah dua sudut di dalam segitiga yang tidak berdekatan dengannya. Ya, logikanya kan begini nih. Ini misalnya A derajat, ini B derajat. A tambah B 180 derajat ya. A tambah B itu 180 derajat. Karena dia sudut lurus, sudut setengah lingkaran, setengah putaran. 180 derajat. Nah,
Sudut-sudut pada segitiga jumlahnya juga 180 derajat. A tambah C tambah D juga 180 derajat. Juga 180 derajat. Maka C tambah D itu sama dengan B ya. C tambah D sama dengan B. Itu sudut luar segitiga ya. Nah, kembali ke soal, kita lihat di sini ada segitiga PAD. Dan kalau AP kita perpanjang sampai C sini, terbentuklah sudut luar ini. CPD ini yang ditanyakan CPD, yang saya beri nama X tadi ya. Saya beri ukuran X, sehingga X derajat itu sama dengan jumlah sudut ini. Sudut CAD dan BDA. Ya, X itu sudut luar ya. Sehingga X derajat sama dengan S derajat yang ini ditambah yang ini 90 derajat min S derajat per 2. Nah, disamakan penyebutnya ya. 2S tambah 90 derajat min S per 2. Oh, langsung aja ya. 90 derajat plus S derajat per 2. Itu jawabannya. Atau boleh 45 derajat plus S derajat per 2. Boleh ya. Itu jawaban dari nomor 5.